Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Asuransi Syariah. Perkenalkan, nama saya Neti Sufianti, NIM 1914-2006, jurusan Perbankan Syariah semester 3. Saya di sini bertugas sebagai pembuat PowerPoint dan pemateri. Kenalkan, nama saya Muhammad Syarif Nasution, NIM 1914-200-07, jurusan Perbankan Syariah semester 3. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Seli Khairunisa Azizah, NIM 1914-2008, jurusan Perbankan Syariah semester 3. Saya di sini bertugas sebagai editor video dan pemateri. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian asuransi. Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda, asuransi, yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah asuransi itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, akan tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurer, yang berarti meyakinkan orang. Secara umum, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, yang dengan menerima premi dari tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, kehilangan barang, hidup dan matinya seseorang. Kita bisa mengambil contoh seperti ketika KTP dan KTM saya tertinggal di dompet seseorang yang sudah berbeda kota dengan saya. Solusinya adalah membayar jasa kurir paket. Agar selama di perjalanan KTP dan KTM saya aman, maka saya menggunakan asuransi. Kenapa? Jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada KTP dan KTM saya, maka sudah ada yang menanggungi. Jadi, saya tidak perlu takut dan bingung jika KTP dan KTM saya hilang atau rusak selama di perjalanan. Kita lanjut membahas asuransi syariah dalam fatwa DSN MUI. Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghindari risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi, akad yang sesuai dengan syariah itu yang tidak mengandung penipuan, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram, dan maksiat. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu sejarah. Tercatat dalam literatur sederetan nama yang menekuni kajian asuransi, diantaranya adalah Ibnu Abidin, Muhammad Najatullah, Yusuf Al-Qardawi, dan Moh Mesumbillah. Merupakan deretan nama ulama ternama yang hidup di era abad modern. Muhammad Masumbillah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama dengan takaful, sebuah konsep asuransi syariah yang di dalamnya dilakukan kerjasama dengan para peserta takaful, yaitu pemegang polis asuransi atas prinsip al-mudarobah. Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah di berbagai dunia, antara lain Sundanese Islamic Insurance, Islamic Arab Insurance (CO), Dar Al-Ma'al Al-Islami, Islamic Takaful Company, SA Luxembourg, Islamic Akaful and Re-Takaful Company, Syarikat Al-Islamiyah Bahrain, dan Takaful Malaysia. Sedangkan perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada akhir tahun 1994 dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tanggal 25 Agustus 1994 dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menku nomor
Cap 385 KMK 017 1994. Asuransi ini diprakarsai oleh tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia yang dipelopori IMCI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan, dan pengusaha Muslim Indonesia. Melalui berbagai seminar dan studi banding dengan Takaful Malaysia, berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company 24 Februari 1994. Kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah lahir seperti PT Asuransi Syariah Mubarokah dan beberapa asuransi syariah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance, Asuransi Great Eastern, Asuransi Bumi Putra, Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera, Asuransi Tripakarta, Asuransi Jasindo Takaful, Asuransi Binagria, Asuransi Asia, Asuransi Adira Syariah, Asuransi BNI Jiwasraya Syariah, Asuransi Sinarmas, Asuransi Tokoyo Marin Syariah, dan Reindo Divisi Syariah. Sampai dengan Mei 2008, sudah hadir 41 perusahaan asuransi syariah di Indonesia. 3 perusahaan reasuransi syariah dan 6 perusahaan broker asuransi dan reasuransi syariah. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu Dasar Hukum Perasuransian Indonesia. Peraturan perasuransian di Indonesia diatur dalam 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 2. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 3. PP Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 37 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. 4. Aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang dilakukan BUMN, Jasara Harja, Astek, dan Askes. Materi selanjutnya yaitu Dasar Hukum Asuransi Syariah. Asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam UU. Secara lebih teknis, operasional perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada peraturan yang mengatur asuransi secara umum dan sejumlah aturan yang dikhususkan meregulasi asuransi syariah, di antaranya 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 10/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. 2. Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor per 8 BL 2011 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. 3. Peraturan Ketua BPPM LK Nomor per 7 BL 2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian, pengelolaan dana tabaru, dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. 4. Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor per 6 BL 2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. 5. PMK Nomor 11 PMK 10/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
Oke, lanjut kita masuk ke dalam materi pendapat ulama. Sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur goror, maisir, dan riba. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa unsur yang haram itu bisa dihilangkan, sehingga praktik asuransi dalam Islam diperbolehkan. Alasan ulama menentang praktik asuransi yaitu yang pertama, asuransi adalah perjanjian taruhan dan termasuk perjudian. Dua, asuransi melibatkan yang tidak pasti. Ketiga, asuransi jiwa merupakan usaha yang dirancang untuk merendahkan idorat Allah. Yang keempat, uang yang diinvestasikan berbentuk jaminan bunga. Untuk menjawab permasalahan pertama, asuransi syariah memakai konsep syariat Islam, yaitu akad. Yang dipakai bukanlah akad pertukaran, tetapi konsep ta'awun atau tolong-menolong dan saling menjamin. Sehingga, jika peserta A meninggal, peserta B, C, sampai Z harus membantu. Begitupun sebaliknya. Menjawab masalah kedua, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua. Bagian yang pertama masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diniatkan tabaru atau sedekah untuk membantu saudaranya yang lain. Materi yang selanjutnya adalah manfaat dan risiko dari asuransi. Yang pertama adalah manfaat asuransi. Jadi pada dasarnya asuransi itu memiliki beberapa manfaat bagi para pesertanya. Yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan. Setiap peserta asuransi berhak mendapatkan klaim atau hak peserta asuransi, yang dimana klaim itu untuk menghindarkan peserta dari kerugian yang mungkin timbul. Yang kedua adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar pula kerugian yang mungkin ditimbulkannya, maka makin besar pula premi pertanggungannya. Yang ketiga adalah sebagai tabungan. Jadi, jika pada masa kontrak, peserta itu tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri, maka dana yang telah dimasukkan itu dapat diambil kembali. Yang keempat adalah alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah, risiko itu dibagi sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Yang kelima adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha, karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Kemudian yang kedua adalah risiko asuransi. Di dalam asuransi terdapat beberapa jenis risiko. Yang pertama adalah risiko murni. Risiko murni ini adalah suatu risiko yang memberikan satu peluang, yaitu peluang untuk merugi. Contohnya adalah mobil yang tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan kemudian tertabrak, maka pemilik akan mengalami kerugian. Namun, bila hal tersebut tidak terjadi, si pemilik itu tidak akan rugi dan tidak pula akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah risiko investasi. Risiko investasi ini adalah risiko yang memberikan dua peluang, yaitu peluang untuk mengalami kerugian secara finansial atau peluang untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah melakukan investasi saham di bursa efek. Yang ketiga adalah risiko individu. Risiko individu ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah risiko pribadi. Risiko pribadi ini adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Risiko pribadi ini bisa hilang disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah risiko harta. Risiko harta ini adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, yaitu adanya peluang harta untuk dicuri, hilang, ataupun rusak. Yang ketiga adalah risiko tanggung-gugat. Risiko tanggung-gugat ini adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Materi yang selanjutnya adalah risiko yang dapat diasuransikan. Ada beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama adalah kerugian tidak terduga. Kerugian tidak terduga ini adalah suatu kerugian yang terjadi karena di luar kontrol seseorang.
bukan karena direncanakan. Yang kedua adalah beralasan. Risiko yang diasuransikan ini adalah suatu benda yang memiliki nilai. Yang ketiga adalah kemungkinan bencana besar. Jadi, risiko yang diasuransikan itu haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. Yang keempat adalah sama. Barang yang diasuransikan itu haruslah barang yang homogen atau sama, supaya dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan suatu kerugian. Yang selanjutnya adalah cara mengelola risiko. Dalam menangani risiko ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menghindari risiko. Untuk menghindari risiko ini, janganlah melakukan suatu kegiatan apapun yang memungkinkan dapat menimbulkan peluang kerugian. Yang kedua adalah mengurangi risiko. Ada dua cara untuk mengurangi risiko ini. Yang pertama adalah mengurangi peluang terjadinya kerugian, dan yang kedua adalah mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah retensi risiko. Retensi risiko ini berarti kita tidak melakukan apapun terhadap risiko tersebut. Yang keempat adalah membagi risiko. Nah, membagi risiko ini adalah suatu konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah. Yang kelima adalah mentransfer risiko. Nah, mentransfer risiko ini adalah konsep usaha asuransi konvensional. Materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah. Jadi, pada asuransi konvensional itu terdapat 5 prinsip asuransi yang disebut dengan doktrin asuransi. Yang pertama adalah kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan ini timbul karena hubungan keluarga, hubungan bisnis, kepemilikan, kuasa orang lain, dan karena undang-undang. Yang kedua adalah iktikad baik. Iktikad baik ini diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Jadi, penanggung itu memberikan semua informasi mengenai pertanggungan, sedangkan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan. Yang ketiga adalah penggantian kerugian. Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi atau santunan bila terjadi musibah yang dijamin. Yang keempat adalah sebab aktif. Adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain. Yang kelima adalah subrogasi pengalihan hak. Jadi, penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung. Akan tetapi, tertanggung itu tidak bersalah. Maka, hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab beralih ke pihak penanggung. Pada prinsipnya, kelima prinsip asuransi konvensional itu bisa diberlakukan pada asuransi syariah. Akan tetapi, pada asuransi syariah itu diperkaya dengan prinsip tambahan. Yang pertama adalah prinsip ikhtiar dan berserah diri. Yang kedua adalah prinsip saling membantu dan bekerja sama. Yang ketiga adalah prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang keempat adalah akad. Nah, dalam akad asuransi syariah ini ada dua. Yang pertama adalah akad tabarruk, yaitu hubungan sesama peserta asuransi yang dilakukan atas dasar ta'awun. Yang kedua adalah akad tijarah. Nah, akad tijarah ini adalah suatu akad dalam hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan itu sebagai pengelola dan peserta sebagai pemegang. Yang kelima, investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah. Yang selanjutnya adalah perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Ada beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Yang pertama adalah asuransi syariah memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki DPS. Yang kedua adalah akad. Pada asuransi syariah ada beberapa akad, yaitu diantaranya akad tabarruk, yaitu akad yang dilakukan untuk hubungan sesama peserta, di mana pada akad ini dilakukan atas dasar tolong-menolong. Yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah ini dilakukan untuk
hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Kemudian ada mudharabah, yaitu bagi hasil. Selanjutnya ada mudharabah musyarakah. Kemudian ada wakalah bil ujroh atau perwakilan. Kemudian ada wadiah atau titipan. Dan yang terakhir ada syirkah atau berserikat. Sedangkan pada asuransi konvensional, akadnya itu lebih mirip kepada jual beli. Yang ketiga adalah investasi dana. Pada asuransi syariah, investasi dana itu berdasarkan bagi hasil, bersih dari gharar, maisir, dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga. Yang keempat, kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana itu merupakan hak peserta. Perusahaan itu hanya pemegang amanat saja. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Yang kelima, dalam mekanismenya. Asuransi syariah itu tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Yang keenam, pembayaran klaim. Pada asuransi syariah, klaim itu diambil dari dana tabaruk. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Yang ketujuh, pembagian keuntungan. Pada asuransi syariah, keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan itu menjadi hak milik perusahaan. Yang kedelapan, asuransi syariah itu menggunakan sistem sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan transfer of risk, di mana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang kesembilan, asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi cash basic yang mengakui apa yang telah ada. Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi akrual basic yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada. Yang ke-10 adalah asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak. Pengelolaan jenis usaha asuransi. Asuransi ditinjau dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. 1. Asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. 2. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang dikaitkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Perusahaan dalam perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan pertanggungjawaban. 3. Reasuransi. Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau seiring disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Asuransi ditinjau dari polis dasar. 1. Asuransi berjangka, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatannya, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. 2. Asuransi seumur hidup, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup.
pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun. 3. Asuransi dua manfaat, yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih, atau mencapai usia tertentu, misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia. 4. Asuransi unit intervasi, yaitu suatu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi. Asuransi ditinjau dari segi kepemilikannya. 1. Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah. 2. Asuransi milik pemerintah, yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya milik pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan. 3. Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang kepemilikannya adalah dari negara lain yang beroperasi dalam negara Indonesia. 4. Asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah. Asuransi ditinjau dari sifat pelaksanaannya. 1. Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan. 2. Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Asuransi ditinjau dari kegiatan penunjang usaha asuransi. 1. Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 2. Pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. 3. Penilaian kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi dan diasuransikan. 4. Konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. 5. Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemesanan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Mekanisme kerja asuransi syariah. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan melindungi di antara peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanat oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Mekanisme kerja asuransi syariah. 1. Underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya rasio untuk menentukan besarnya premi. Dalam melakukan proses penerimaan risiko terhadap 3 konsep pentingnya yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian. Kedua, tingkat risiko yang ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan besar di mana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama. 2. Polis. Polis asuransi syariah adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti otentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan. 3. Premi atau kontribusi. Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebijakan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa suatu usaha untuk dikelola. 5. Jenis investasi usaha asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi yang dikaitkan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Investasi keuntungan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan. Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim, peserta ada 4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim. 7. Penutupan asuransi. Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, perjanjian asuransi berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. Yang kedua, perjanjian berakhir tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walaupun masa berlakunya perjanjian belum berakhir. Masing-masing penutupan asuransi ini memiliki konsekuensi sesuai dengan klausul akad di awal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak. Strategi pengembangan asuransi syariah. Untuk mengembangkan industri asuransi syariah, OJK tahun 2015 menetapkan 5 strategi untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah. Yang pertama, memunculkan pengaturan perasuransian syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang perasuransian. Yang kedua, mendorong pemisahan unit usaha syariah atau spin-off dalam 10 tahun ke depan. Yang ketiga, membuat master plan mengembangkan keuangan syariah yang bersifat nasional. Yang keempat, melakukan sosialisasi mengenai asuransi syariah secara terus-menerus kepada berbagai lapisan masyarakat. Yang kelima, melakukan penguatan industri melalui peningkatan perusahaan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga Kamboja putih berseri, putihnya hingga ke ujung dahan. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.